Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat sedang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengingat berbagai macam nikmat Allah yang masih Allah berikan kepada kita bersama. Di antaranya Allah masih memberikan umur kepada kita, memberikan nyawa, memberikan rezeki, kemudahan dalam berbagai macam urusan, dan nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak yang tiada terhingga. Kemudian tidak lupa juga kita menyampaikan salawat salam kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya amat kita harapkan di hari kemudian kala. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada dua sifat yang sangat luar biasa yang Rasulullah SAW sebutkan. Sifat ini merupakan sifat dalam kita bermuamalah, dalam kita berinteraksi dengan sesama manusia. Dua sifat tersebut Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya, yang dimana ini diriwayatkan oleh imam atau dari sahabat Nabi SAW yang bernama Anas bin Malik, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru, yang maknanya kata Rasul, permudahlah oleh kalian dan jangan kalian mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang itu menjadi menghindar atau lari. Dua hadis ini ada dua sifat mulia itu. Yang pertama adalah yassiru, mempermudah. Kita disuruh untuk mempermudah urusan orang lain. Tentu kalau kita punya jabatan, kita punya sebuah kewenangan, kalau ada yang menghadap kita untuk menyelesaikan sebuah urusannya, maka kemudian kita memuluskan urusan tersebut. Tidak kita mempersulit, tidak kita memberat-beratkan dengan berbagai macam hal-hal yang lain. Kalau kita dalam melayani manusia, melayani orang, tentu kalau seandainya ada orang datang kepada kita untuk kita layani, maka kita juga memberikan kemudahan di dalam mereka itu mengurus segala hal keperluan mereka. Terkadang ada orang yang suka memang mempersulit. Jadi dia at-ta'sir, dalam lawan daripada yassiru itu adalah tu'assiru, mempersulit. Mempersulit tentunya hadir rahimakumullah, ya urusan orang itu bagaimana enggak selesai, atau menjegal orang, atau dia menghalangi orang dengan berbagai macam upaya dia, supaya orang tersebut tidak mendapatkan haknya, atau orang tersebut tidak dapat menunaikan daripada keinginannya. Jadi terkadang dalam kita berkehidupan ini ada orang-orang yang memiliki sifat demikian, di mana dia suka mempersulit segala urusan. Hadirin rahimakumullah, dalam kita bermuamalah juga dengan manusia ini mempersulit ataupun mempermudah ini. Misalnya ada orang yang mau menyeberang jalan, kita naik kendaraan, ya simple saja. Udah tahu kita itu mau menyeberang, kita dengan kendaraan kita, lalu kita tidak mau berhenti sejenak untuk dia menyeberang. Padahal kalau seandainya kita berhentikan kendaraan kita sejenak, dia menyeberang, itu sebuah kemuliaan buat kita bersama. Itu sebut dengan yassiru, kita mempermudah dia. Bahkan ada juga, maaf, mungkin kalau kita naik sebuah kendaraan itu, kita mau membelokkan kendaraan kita, udah kita hidupkan lampu sen, lampu samping mau belok. Jadi kemudian ada capek kita menunggu. Kemudian orang-orang tidak mau memberi kita jalan untuk kita menyeberang ataupun untuk membelokkan itu. Kalau kita berikan, ada lihat lampu samping dari orang, lalu kita berhenti sejenak sehingga orang itu lewat sebuah jalan tersebut, itu kita termasuk memberi kemudahan kepada orang lain. Kami melihat itu di luar negeri misalnya, pernah itu di Mekah misalnya itu,
Ketika kita mau menyeberang, berdiri saja kita di sebuah tempat itu udah paham mobil itu. Berhenti dia. Kemudian kita menyeberang jalan tersebut. Kalau di sini udah jalan kita, tetap jalan mobilnya dan juga dikelakson kita. Nah, ini menjadi persoalan. Kadang juga di negara-negara barat itu mereka gak paham Islam. Tapi mereka sangat mau memudahkan urusan orang lain. Kalau ditengoknya itu ada orang yang mau berjalan, mau menyeberang, maka dia menghentikan kendaraannya. Kalau ada orang tua yang mungkin sulit berjalan, maka dia turun dari kendaraannya lalu dia bawa orang tua itu sehingga dia bisa menyeberang jalan. Ini contoh hadirin rahimakumullah. Yang lain misalnya kita masuk dalam lorong kita, dalam gang kita. Ada kita lihat itu kayu yang menghalangi. Atau di jalan itu ada kayu yang melintang. Turun kita daripada kendaraan, lalu kita ambil kayu itu lalu kita singkirkan. Itu termasuk juga mempermudah. Ada juga hadirin rahimakumullah sengaja orang taruh kayu biar orang enggak lewat di situ. Sehingga juga ada juga orang yang yang punya tanah yang lebar, orang minta tanahnya sedikit pun enggak mau untuk dia berikan untuk jalan. Ini termasuk juga tidak memiliki sifat di dalam memberi kemudahan kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah. Banyak aspek-aspeknya yang jelas Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, kalau kita memudahkan urusan orang, Nabi menyebutkan man farraja. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini bersumber daripada Ibnu Umar. Rasulullah bersabda, man farraja an mu'min kurbatan min kurabid dunya farajallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang yang beriman itu daripada urusan dunianya, maka di akhirat Allah akan permudah dia daripada kesulitan-kesulitan di hari penuh dengan kesulitan, yaitu hari kiamat. Nah, ini kalau seandainya kita mudahkan urusan orang, ya kita berikan peluang kepada orang lain untuk dia mudah dalam menjalankan urusannya. Seperti tadi misalnya orang yang mau menyeberang jalan, ataupun orang yang mau kita dahulukan oleh orang lain. Kadang begini, kita naik kendaraan atau kita duduk di sebuah tempat, kursi udah penuh, ada datang nenek-nenek itu sudah bungkuk, dia mau duduk di situ. Tapi kita yang muda ini nggak mau bergerak, nggak mau bergerak dan nggak mau berdiri untuk kita suruh nenek itu duduk. Itu kalau di tempat tertentu hadirin rahimakumullah, ini pernah kami lihat itu di Mesir misalnya. Itu kalau seandainya ada orang tua saja yang sudah berumur naik ke sebuah kendaraan umum dan ada anak muda yang duduk, maka dia malu kalau seandainya dia duduk sementara ada orang tua yang berdiri. Nah, kalau kita santai aja. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwa hadis ini yang sangat mulia, di mana kita dituntut untuk mempermudah bukan untuk mempersulit. Kecil perbuatan ini tetapi besar akan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, basyiru wa la tunaffiru. Berikanlah oleh kamu kabar gembira kepada orang lain. Jangan kamu membuat orang lain itu lari daripada kamu. Apa maknanya? Kata-kata basyir itu membuat orang lain senang. Senang dengan apa? Senang dengan raut wajah kita. Ini kadang ada orang itu, Bapak Ibu rahimakumullah, lihat wajah kita itu kemudian dia pun tidak senang melihat kita karena cemburut. Nah, makanya di sini ada dalam hadis yang lain menyebutkan la tahqaranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa wajha akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu remehkan perbuatan baik itu, meskipun yang kamu lakukan itu hanya berwajah bagus atau berwajah manis ketika kamu berjumpa dengan sahabatmu. Ini kadang hadirin rahimakumullah, kita jumpa dengan seseorang, kita langsung pasang wajah marah dengan dia. Nah, ini enggak menggembirakan. Nah, coba kita jumpa orang senyum. Senyumnya juga harus ikhlas. 5 cm kanan, 3 cm kanan, 3 cm kiri gitu ya. Nah, jumpa dengan ustaz yoga senyum. Nah, seperti itu. Sehingga orang yang melihat kita senyum, Bapak Ibu rahimakumullah, itu dia bahagia. Nah, pulang kita ke rumah, ya, disambut oleh istri, senyum istri kita kepada kita. Nah, jadi walaupun menu makanan enggak enak malam itu, terasa enak. Kenapa? Karena ada senyuman yang dilemparkan.
Kita pulang ke rumah, walaupun beban di tempat pekerjaan kita itu banyak, pulang ke rumah, senyum dengan anak kita. Nah, jadi kalau kita jarang senyum itu menjadi pertanyaan. Kata istrinya, ada apa nih senyum-senyum katanya kan? Nah, tapi kalau saat ini sudah rutin kita lakukan, insya Allah senyuman itu akan membuat kebaikan. Nah, itu senyum itu termasuk daripada basyiru tadi, memberi kabar gembira kepada orang lain. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, tabassamuka liwajhi akika sadaqah. Nah, kamu tersenyum saja kepada saudaramu itu sudah bernilai sedekah kepada dia. Kenapa? Kalau kita jumpa orang, hadirin rahimakumullah, raut wajahnya itu tersenyum, maka dia senang. Nah, apalagi kita orang-orang rendahan ini, misalnya kita ada pejabat yang senyum dengan kita, senang kita. Nah, kita pasien, ada dokter yang senyum dengan kita, senang. Kadang kita berkunjung sebuah tempat, langsung menunjukkan wajah-wajah yang tidak menyenangkan. Nah, tentu ini kata Rasul, wala tunaffiru, kamu jangan membuat orang lari. Nah, salah satu membuat orang itu tertarik dengan kita, di mana kita menunjukkan wajah yang menggembirakan tersebut. Apalagi hadirin rahimakumullah, yang hal yang membuat gembira itu atau memberi kabar gembira itu, yaitu kita berkata yang baik. Nah, lembut, luar biasa. Nah, kalau kita berkata yang baik, ya, kalau ngomong lembut ngomongnya, apa yang bisa saya bantu, Bapak, Ibu, apa yang bisa saya tolong. Nah, ini yang diajarkan oleh Islam. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, alaikum ar-rifq, innallah yuhibbur rifqa fi kulli syai'in. Sungguhnya Allah itu suka kelembutan dalam semua hal. Ini ingat nih, Allah suka kelembutan dalam segala hal. Lembut dalam tutur katanya, lembut dalam perbuatannya, lembut di dalam dia bertindak. Nah, hal yang semacam ini Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita lakukan, orang senang dengan kita, Allah senang dengan kita. Mungkin ini sepele, nggak perlu modal. Seperti poin yang pertama tadi, kita memudahkan urusan orang lain, nggak perlu modal. Nah, kita memberikan kabar gembira kepada orang lain, kita tersenyum, nggak perlu modal. Tetapi nilai pahalanya di sisi Allah amat sangat luar biasa. Inilah dua akhlak yang mulia yang ini diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita terapkan, insya Allah kehidupan kita harmonis dengan sesama, dengan keluarga, dan dengan sahabat-sahabat kita yang lainnya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.